Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema tetangga ialah saudara terdekat kita. Nah sekarang kita pengen tahu nih, tadi saya punya tetangga, sering Ustadz Maulana rese gitu. Ini kan zaman sekarang. Yang rese itu dirimu. Udah dikasih tempat kotak, ada makanan, cuma air minum. Air minum pun tidak ada lagi. Tunggu saya tanya Ustadz Syam dulu. Ustadz Itu Syam. bukan ngasih saat itu ngerjain namanya. Bukan, ini kan takutnya aus. Ya, Kita bener sih. husnuzon. Ya Di Allah. zaman Rasulullah ada nggak sih Ustadz Syam tetangga yang rese gitu? Kayak Mohon izin siapa? penjelasannya. Kalau pengen tahu tetangga-tetangga Nabi ya, mereka adalah orang-orang yang terdekat sama Nabi juga. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kan tetangga sekaligus keluarga juga, subhanallah. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi sekaligus bertetangga dengan Nabi SAW. Ini beruntungnya mereka adalah orang-orang baik, ya subhanallah. Cepat masuk Islamnya. Namun ada juga orang-orang yang bertetangga dengan Nabi, tapi ternyata menjadi tetangga yang rese kepada Nabi SAW. Siapa di antaranya? Abu Lahab. Abu Lahab tetangga sekaligus paman Nabi SAW. Ada Al-Hakam bin Abul As. Kemudian ada Uqbah. Kemudian ada Umayyah. Kemudian ada lagi Adi. Ini berlima ini tetangga Nabi SAW yang sering ngerjain Nabi. Di antara kelima ini hanya satu yang masuk Islam. Al-Hakam bin Abul As. Dan yang paling jahat di antaranya itu satu. Jadi rumahnya itu subhanallah ini rumah ya. Tidak satu tembok sebenarnya. Beda tembok. Satu rumah tapi satu pagar. Satu halaman, subhanallah, satu pagar. Maka ketika Nabi SAW, apa bentuk reseknya kepada Nabi? Ini parah banget bentuk reseknya. Nabi SAW meninggal anak laki-lakinya. Bayi laki-laki Nabi SAW meninggal dunia, wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada anak laki-laki Nabi SAW yang beranjak dewasa, semuanya meninggal waktu kecil. Maka Nabi SAW menggendong bayi laki-lakinya sambil Nabi SAW menangis. Suara tangisannya karena bertetangga banget terdengar sama Abu Lahab. Maka Abu Lahab mengatakan, Batara Muhammad, Batara Muhammad, Batara Muhammad, habislah Muhammad. Tidak ada keturunannya Muhammad. Karena meninggal lagi anak laki-lakinya. Meninggal, udahlah anak meninggal, menangis, diketawain sama tetangga, disumpahin sama tetangga. Gimana nggak sedih Nabi SAW. Di antara kesedihan Nabi sedang bersedih mendengar daripada ocehan tetangganya. Nabi SAW tiba-tiba mengangkat kepalanya, langsung tersenyum. Ketika Nabi SAW tersenyum, langsung memanggil para sahabat. Wahai sahabatku, berkumpullah kalian, ada satu surah yang turun kepadaku. Ketika dalam keadaan kesedihan, Nabi memanggil para sahabatnya. Jarang-jarang Nabi ada surah yang turun, ada ayat yang turun, memanggil sahabat. Biasanya udah turun, baru disebarin kepada sahabat. Ini Nabi pengen semua sahabat mendengarkannya. Ternyata turunlah satu surah yang Masya Allah menjadi favorit kita semua. Surah apakah itu? Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syari'aka huwal abtar. Subhanallah, surah yang sangat singkat tapi dengan historikal yang luar biasa, dengan kesedihan Nabi, dengan tetangga yang rese. Udahlah tetangga keluarga pula. Kalau tetangga yang nggak kenal bukan keluarga, bodo amat deh. Tapi kalau dia tetangga tapi paman sendiri, keluarga sendiri, justru malah dia yang rese. Subhanallah, kesedihannya bertambah. Tapi Nabi bisa tersenyum dengan surah ini. Apa kata Allah menghibur Nabi? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu Al-Kautsar, atau dijanjikan telaga Al-Kautsar. Menurut para mufassir, Al-Kautsar juga kata dari kata Al-Katsir. Apa arti Al-Katsir? Al-Katsir artinya banyak. Al-Kautsar unlimited, lebih banyak lagi. Jadi kalau engkau merasa sedih sekarang dengan ujianmu, nikmatmu jauh lebih banyak daripada itu. Nabi langsung tersenyum. Fasalli li rabbika wanhar. Berdoalah, mintalah sama Allah sekaligus berkorban. Kalau Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, kalau engkau kucabut nyawa anakmu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna syani'aka huwal abtar. Kalau tadi Abu Lahab bilang Batara Muhammad, terputus Muhammad, itu urusan saya. Sungguh dialah yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Mas Fadli. Penjelasannya. Nah, ini kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ini Masya Allah ya, bicara masalah tetangga. Tadi Ustadz bilang, ada pahalanya yang 3, Bib. Masya Allah. Ya, udah tetangga, muslim, udah gitu saudara lagi. Masya Allah. Tapi rumahnya dempet. Saking saudaranya, dia kalau misalnya kekurangan garam, ngambil di rumah saudaranya sebelah. Izin tanpa nggak? ngomong. Iya kan, tanpa ngomong, berarti nggak Iya. izin. Ada kecap habis kurang, itu ambil di sebelah deh, ambil kecap dulu, pinjem. Nah, bilangnya balikin. Nah, itu bagaimana tuh? Dipulangin nggak? Dipulangin kecapnya, Botolnya. tapi isinya kan udah tumpah. Gimana tuh? Nah, ini mohon izin penjelasannya. Ada nggak sih batasan-batasannya bicara masalah tetangga, walaupun dia itu saudara sendiri? Mohon izin Ya, penjelasannya. Mas Bib. Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Jelas bahwasanya yang namanya tetangga adalah tetangga. Yang namanya saudara adalah saudara. Kedudukan dia sebagai seorang tetangga kita, ternyata dia saudara kita. Maka lebih mana tinggi kedudukannya? Yang tinggi tetap dia adalah saudara kita, bukan tetangga kita lagi. Karena dia saudara kita. Bagaimana dia mengambil barang kita yang ada di rumah kita? Entah garam lah yang gak ada harganya, entah kecap lah yang gak ada harganya. Apakah diperbolehkan? Ingat, walaupun saudara, walaupun adik kakak, ketika dia mengambil milik adiknya, harus meminta izin terhadap adiknya. Adik mengambil barang kakaknya, walaupun baju sepotong, tetap dia wajib meminta izin terhadap kakaknya. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya, sajid, syatir, ketika ini punya sajid, ini punya syatir adalah punya mereka masing-masing. Jadi sajid nggak boleh ngambil punya syatir, syatir nggak boleh ngambil punya sajid. Ketika ngambil atau minjem, izin dulu. Karena itu bukan haknya. Biasakan dari kecil, orang tua mendidik anak mana yang hak dia, mana yang bukan hak dia. Kalau bukan hak dia, minta izin. Nanti sampai dia dewasanya, sampai besarnya, dia tahu mana yang milik dia, mana yang bukan milik dia. Sehingga apa? Dia hidup bertetangga dengan siapapun. Insya Allah dia mengetahui mana yang hak dia, mana yang bukan hak dia. Karena saya tekankan, siapa yang mengambil yang bukan haknya, haram hukumnya. Tidak akan mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kakaknya juga diajarkan. Kalau misalkan adiknya minta, kasih tahu sama dia, itu bukan minta, minjem, suruh kasih tahu. Ya kan? Minjem, atau kalau dia kakaknya kasih, nggak apa-apa kasih. Jadi kan sebuah kebaikan. Kakak ngasih adik, alhamdulillah, suatu keberkahan. Adik ngasih kakak, suatu keberkahan. Inilah yang penuh dengan keberkahan. Makanya, kita mau dimanapun tempat, kita mau pindah tempat, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya selalu mengajarkan, doalah dimanapun kita berada. Rabbi anzilni munzallam mubarakau, wa anta khairul munzilin. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketika itu, doanya apa kalimatnya? Robbi anzilni, ya Allah ya Tuhanku, turunkan aku. Robbi anzilni munzalam mubarakah, di tempat yang kau berikan keberkahan. Kita mau tinggal rumah, kita mau ngontrak di mana, kita cari ini, udah niat duluan. Sehingga apa? Tempat itu dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Robbi anzilni munzalam mubarakah, wa anta khairul munzilin. Dan engkau ya Allah sebaik-baik yang ngasih tempat. Kita dimanapun berada, kalau Allah ridha, Allah ikhlas, Allah kasih tempat kita, jadi keberkahan tempat kita. Kasih sayang di dalamnya, kebahagiaan di dalamnya, enak tempatnya. Kan ada dalam kitab dijelaskan bahwasanya cari rumah, cari tempat yang dekat masjidnya, dekat ibadahnya, cari tetangga yang baik, cari yang ini itu, sehingga ke depannya nggak menyusahkan. Mau ada acara apapun, insya Allah bismillah, ada kebaikan di dalamnya dan saling tolong menolong. Inilah bentuk kebaikan. Dan kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selama keluarga, adik dengan kakak menjadi rukun dan kebaikan di dalamnya. Kasih sayang saling membantu di dalamnya. Yang namanya adik kita tahu tabiatnya ngambil garam kita, ngambil kecap kita. Udah gak apa-apa lah, cuman kecap doang, cuman garam doang. Tapi kita kasih tahu nasihat sama adik kita. Kita bilang, kalau mau ngambil sesuatu izin lebih baik. Nanti kamu kemanapun tempat kamu enak. Kalau misalnya kamu gak izin, kamu kebiasaan, kamu di tempat kerjamu, ya kan, temannya punya pulpen, kamu ambil pulpennya. Padahal satu kalimat di dalam pulpen itu, kalau dia gak ikhlas dari Allah, dosa di dalamnya, pulpen, hanya tinta. Oleh karena itu, ayo kita harus tahu mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita, mana yang boleh kita pakai, mana yang nggak boleh kita pakai, akan mendatangkan sebuah kebaikan kalau kita benar adanya. Tapi kalau kita mengambil yang bukan haknya, kehancuran sedikit demi sedikit akan datang kepada kita. Tidak ada keberkahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikuti syariat agama dengan baik. Selalu mau dinasehatin, selalu mendengar nasihat orang lain, selalu menerima apapun yang dikasih tahu sama orang lain. Siapapun yang nasihatin kita terima, siapapun yang negur kita terima. Oh, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Ustadz Maulana, melalui lisannya Ustadz Syahab. Oleh karena itu dengarkan kalimat itu yang baik-baik. Karena itu hidayah dari Allah, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu al-ilmu nurun, ilmu cahaya. Cahaya itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri manusia tanpa didasari dengan cahaya dalam hati kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Harus ada wadah. Kalau kita nggak memiliki wadah itu, kita tidak berharap akan ilmu itu. Kita masuk kanan, keluar kuping kiri,
tidak ada keberkahannya. No, Fi qulubihim maradh, fazadahumullahu maradh. Ada penyakit dalam diri kita. Orang juga harus paham nih konsep bicara masalah tentang minjem ya. Minjem itu adalah meminjam sesuatu tanpa mengurangi apa yang ada di situ. Kalau kayak kecap, Minjam itu iya beda minta. mengambil secara utuh, mengembalikan Secara secara utuh. Jadi yang dipinjam itu alat. Iya. Kalau bahan bukan meminjam, Meminta. Iya. Iya, pulpen pun meminta Pulpen isinya. karena ada isinya. Iya, berkurang kecapnya kan berkurang. Nah, ini Masya Allah Minta luar biasa kecapnya. ya. Iya, Minta garamnya. Pinjem botolnya minta kecapnya ya. Atau saya balikin botolnya. Ini Masya Allah luar biasa. Buat jamaah Islam yang ada di rumah, kita lanjut lagi nih. Bicara masalah tetangga ya. Tetangga ini memang adalah seperti saudara kita sendiri. Atau tetangga adalah saudara kita sendiri. Bagaimana dengan menitipkan anak? Mungkin ada orang yang mau kerja kantor, ya kan? Ternyata repot nih Ustadz. Wah, saya titipin aja deh anak saya. Kebetulan suami istri ini kerja ke tetangga. Nah itu harusnya bagaimana? Apakah kita sebagai orang tua anak itu memberikan balasan juga kepada tetangga kita? Atau mungkin ya takutnya ngerepotin. Maaf ya, ini anak saya titip sini. Ini buat makannya 200.000. Nanti sisanya diambil aja ya. Makasih ya. Baik, ini Habib dan Ustaz Sam. Buat semuanya yang lagi nonton Islam Tindak, yang lagi senyum-senyum tuh, yang suka nitipin anaknya, atau lagi dititipin anak. Nah, buat kita semua luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menegur seseorang, kau kasih makan apa anakmu? Lah, kata orang itu, saya beri makan anakku makanannya halal ya Rasulullah. Tapi kenapa dia nakal? Anaknya nakal. Kemudian Rasul cuma bertanya, kau kasih makan apa? Oh iya, pernah saya titip anakku di rumah tetangga. Saya tidak tahu dia kasih makan apa anakku. Dari pembelajaran dari sinilah, ketika kita menitipkan anak, sebaiknya betul tadi kata Mas Fadli, disiapkan bekalnya, makanannya. Itu yang terbaik. Atau tetangga kita yang datang ke rumah sekaligus dipekerjakan. Itu pasti senang itu. Kata tetangga, nitip-nitip anak. Memangnya kita deker. Deker apa itu? Deker itu penitipan anak. Daycare. Iya. Daycare. Mulut siapa? Deker. Saya pikir Deker yang itu begini. bukan main bola. Ceker ayam. Deker. Saya tadi bingung. Deker itu kan buat ini. Tempat penitipan anak. Daycare. Jadi, mohon maaf tanpa menggurui, bahwa ingat, anak itu Allah titipkan kepada kita, bukan kita titipkan lagi. Kalau paling bagus, masukkan anak kita di playgroup. Masukkan di playgroup. Atau Daycare. ya itu tadi. Ada tanya dulu, daycare itu artinya apaan? Ya itulah penitipan anak. Day itu hari. Iya. Care itu baik. Iya, Jadi baik. hari yang baik. Jadi mohon izin tanpa menggurui, sebaiknya anak itu tetap tanggung jawab orang tuanya. Bagaimanapun caranya. Kalau memang tidak bisa, karena alasan bekerja, lebih berhenti. Karena anak itu tanggung jawab kita. Lalu dirundingkan sama keluarga, saudara, ataupun suami, ataupun istri, bagaimana solusi. Karena anak ini luar biasa. Luar biasanya anak, kalau kita titipkan pada orang. Saya dulu waktu meninggal Umi Nora, langsung saya pasang CCTV. Kenapa? Supaya saya bisa lihat perkembangan anak saya, lalu kasih tugas semuanya. Setelah itu, barulah anak-anak saya ke Jakarta. Dan ini jadi pembelajaran dengan cara membawa orang untuk menjaga anak kita. Berarti itu bagian daripada pengawasan kita kan. Karena anak butuh pendidikan, anak butuh perlindungan, anak butuh makanan, asupan. Jangan biarkan anakmu kau tinggalkan dalam keadaan lemah. Nah ini, dalam keadaan lemah. Maka dari sinilah kita harus memberikan kasih dan sayang. Bukan saja kasih-kasihnya, tapi sayang tidak ada. Cuma dalam hal ini dikhawatirkan kedekatan kita kepada anak hilang. Nah, kalaupun kejadiannya menitip anak kepada tetangga, maka tetangga harus dikasih balasan, pembayaran, karena di situ ada tanggung jawab. Nitip bahaya. Tetangga kita, astagfirullahaladzim. Aduh, dia kekurangan, justru kita merepotkan. Betul. Karena dilarang menzalimi orang. Begitu pula kepada tetangga, jangan sampai tetangga terpaksa menjaga anak kita karena tidak enakan. Kalau begitu, mau nggak aku kasih titip, aku kasih uang. Wah, Masya Allah. Itu baru enak. Itu baru deal. Tuh. Wah, enak banget nih, harum. Tuh. Aromanya. Di sana kali. Aku pergi dulu. Bib, izin, Ustaz Syam. Mau kemana? Hati-hati di jalan ya. Sebentar. Jangan lupa bagi-bagi. Iya. Wah, Fadli.
Masya Allah. Ini mah favorit saya. Kok kamu bisa tahu? Ya iya dong Ustadz, siapa dulu? Saya gitu loh. Kayaknya aromanya spesial. Menggugah selera. Ustadz Maulana, ini dia. Cedea Fish Dumpling Chicken Curry yang praktis dan sangat mudah diolah. Jadi tinggal masak sayur-sayuran dan tambahkan Cedea Fish Dumpling Chicken Curry ke menu makanan kita. Mudah kan? Kalau makanan yang utama adalah kehalalannya, nah Cedea Fish Dumpling Chicken Curry sudah halal gak? Insya Allah halal dan aman dikonsumsi Ustadz Maulana. Kalau begitu kita coba langsung yuk. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Sabar Ustadz. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Enak banget Ustadz. Cobain deh. Saya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Nah ini tuh favorit aku banget Ustadz. Karena Cedea ini dibuat dari ikan olahan bermutu. By the way, Cedea Fish Dumpling punya 4 varian loh. Ada cheese, chicken, matcha, dan chicken curry. Semuanya mengandung protein ikan yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Wah, ini pasti jadi favorit aku dan keluarga nih. Selain enak, praktis lagi. Tunggu dulu. Apa Ustadz? Cara masak Cedea selain digoreng, diapain lagi? Oh itu, semua produk Cedea selain digoreng bisa dikukus, buat sup atau direbus dan bisa juga dipanggang. Wah, Cedea, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Indah. Jadi jangan pindah channel ya. Tetap di Islami Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Maaf jamaah, saya lanjutin makannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bawa pulang. Enak aja, bagi-bagi dong. Tas sama kru juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget.